Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu kasih karunia. Berbicara tentang kasih karunia mungkin bukanlah hal yang lumrah lagi dalam kehidupan kita, sebab kita telah merasakan bagaimana besarnya kasih Allah, karunia-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita, sehingga sampai hari ini kita boleh ada dan kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah, dan kita boleh diperkenankan menghadap tahtanya yang kudus. Jika kita kembali melihat ke belakang, bagaimana bangsa Israel begitu sulit untuk menghampiri tahtanya yang kudus, namun lewat kedatangan Yesus Kristus yang memperdamaikan kita karena pelanggaran bahkan dosa-dosa kita, membuat kita layak di hadapan Tuhan karena kasih karunia yang begitu besar dilimpahkan dalam hidup kita. Ia akan kita renungkan Bapak Ibu saudara terkasih,
bagaimana kasih karunia itu mengalahkan maut, mengalahkan dosa-dosa yang telah membelenggu kita sehingga kita berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam pembacaan kita atau dalam perenungan kita hari ini, sesuai dengan perikop kita dikatakan Adam dan Kristus. Kita melihat kembali ke belakang apa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia pertama. Bagaimana Adam diciptakan Allah dan ditempatkan di Taman Eden. Namun karena ketidaktaatan Adam membuat manusia pertama itu dihukum Allah dan jatuh ke dalam keberdosaan. Dan untuk mengetahui keberdosaan itu dan sehingga setiap orang boleh bertobat kepada Allah, Allah membuat peraturan yang kita sebut dengan hukum Taurat yang harus ditaati oleh manusia, dan lewat itu kehidupan manusia boleh diarahkan sesuai dengan kehendak Allah dan mau bertobat dan layak di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, dosa telah menguasai kehidupan manusia sebelum hukum Taurat dikeluarkan oleh Allah. Manusia telah mengalami keberdosaan dan jauh daripada kasih karunia Allah. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita, bahwa kasih karunia Allah begitu besar dalam hidup kita yang telah memperdamaikan kita dengan Allah sehingga kita layak di hadapan Allah, bahkan layak menghampiri tahtanya yang kudus. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, mungkin orang tua akan memarahinya dan memberikan hukuman kepada anak itu. Namun seorang orang tua yang mengasihi anaknya, dia akan memberikan hukuman yang membuat anak itu belum mengerti akan kesalahannya dan boleh meminta maaf kepada orang tua tersebut sehingga dia mengalami atau menerima pengampunan. Namun kasih Allah bukanlah sebatas pengampunan bagaimana orang tua mengampuni anaknya. Namun pengampunan yang daripada Allah membawa kita kepada perdamaian dan keselamatan yang telah Tuhan tawarkan bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Jelas dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana firman Tuhan berkata bahwa karena satu orang, semua orang telah mengalami keberdosaan dan jauh daripada Allah. Namun karena begitu besar kasih karunia Allah dalam kehidupan umat ciptaannya yang telah jatuh dalam keberdosaan, Dia juga mengirimkan anaknya yang tunggal yang kita kenal dalam Yesus Kristus, pribadi yang luar biasa yang membawa penebusan dalam hidup kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Memang kuasa maut begitu besar, namun kasih karunia Allah dapat menghancurkan kuasa maut itu sehingga kita mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini kita mau diajak oleh memahami akan kasih karunia Allah yang begitu besar. Walaupun mungkin Bapak Ibu keberdosaan kita membuat kita mengalami penderitaan, namun melalui kasih karunia yang begitu besar kita diselamatkan dan mengalami anugerah yang daripada Allah, yaitu kehidupan kekal ketika Yesus datang kali yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, imanilah dalam hidup kita bahwa kasih karunia Allah telah memulihkan kita, boleh berhubungan baik dengan Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan yang rusak diperbaiki lewat kedatangan Yesus yang rela mati di kayu salib, memporak-porandakan kuasa maut sehingga kita boleh dibebaskan dari belenggu maut itu dan mengalami anugerah yang daripada Allah. Ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu saudara terkasih, sehingga kita tidak lari daripada kasih karunia itu, namun kita hidup dalam kasih karunia itu lewat kita yang mau bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Allah, melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jangan pernah sia-siakan kasih karunia itu. Sebab Yesus Kristus datang ke dunia cuma sekali saja.
untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, tetap pegang keyakinan itu. Hiduplah dalam kasih karunia yang daripada Allah sampai Yesus datang yang kali kedua dan boleh melihat kita, dan kita boleh masuk dalam kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu pahami apa itu kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia itu, maka kita akan menerima, bahkan mengalami kasih karunia yang luar biasa yang akan Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita sampai Yesus datang kali yang kedua. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu tetap hidup di dalam kasih karunia yang daripada Allah. Biarlah kuasa maut dihancurkan lewat kasih karunia itu, yang mana hidup kita mau bertobat dan percaya kepada Allah dan lepas dari semua kuasa belenggu maut yang boleh membuat kita jauh daripada Allah. Namun lewat kasih karunia yang boleh senantiasa kita pegang, membuat kita semakin dekat dengan Allah dan merasakan pertolongannya yang luar biasa nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini. Kami diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kasih karunia Allah begitu besar melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong mampukan kami boleh senantiasa hidup dalam kasih karunia itu. Jangan biarkan dunia ini membuat kami lepas daripada kasih karunia itu, namun kami senantiasa terus memegang kasih karunia itu, sehingga kami mengalami akan anugerah Tuhan yang begitu besar akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.